melatih mindfulness dan konsentrasi. Kenapa sih lo sering hilang fokus dan susah konsentrasi? Lagi di kelas, bukannya dengerin ceramah dosen, malah mikirin pacar. Lagi ujian, bukannya ngerjain, malah mikirin liburan. Lagi kerja, bukannya produktif, malah mikirin kapan pulang. Lo sering nggak ngalamin kayak gitu? Lagi ngerjain sesuatu, tapi pikiran malah kemana-mana. Rasanya susah banget buat live in the moment dan menikmati hidup apa adanya. Nah, kalau lo sering ngerasa seperti itu, artinya lo lagi kurang fokus. Atau bahasa kerennya, kurang mindful. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya kita jadi mindful? Lebih fokus dan lebih sadar sama yang terjadi di sekitar kita. Di video ini, lo akan tahu seluk-beluk soal mindfulness dan apa yang bisa lo lakuin untuk melatihnya. Tonton sampai habis, dan kalau lo ngerasa kontennya oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pertajam Mindset. Apa itu mindfulness? Menurut Creswell, seorang peneliti dari University of Iowa, mindfulness berarti hadir dalam kesadaran penuh pada masa sekarang. Contoh simpelnya gini, kalau sekarang lo sedang memperhatikan video ini dengan seksama dan fokus dengan kesadaran penuh, artinya lo lagi mindful. Tapi kalau pas nonton ini otak lo mikir kemana-mana, ke PR, tugas, ujian, atau masa depan, itu berarti lo lagi enggak mindful. Penerapan mindfulness bisa meningkatkan kesadaran di aktivitas yang sedang lo kerjain. Semakin stabil tingkat mindfulness yang lo punya, maka tingkat kesadaran terhadap hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari juga akan semakin tinggi. Karakteristik mindfulness. Untuk melatih diri, kita harus mengerti dulu dua karakteristik utamanya. 1. Memusatkan perhatian pada masa sekarang. Gampangnya, lo fokus dan konsentrasi terhadap apapun yang lo lakuin saat ini. Bukan fokus pada masa depan atau masa lalu. Kalau lagi nonton, fokus nonton. Kalau lagi makan, ya fokus makan. 2. Keterbukaan dan penerimaan. Menurut Kabat-Zinn, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, saat mindful, lo berusaha mengabsorpsi sensasi yang diterima dari lingkungan tanpa menghakiminya. Suara burung berkicau, cahaya matahari yang kena kulit, tekstur baju yang lo pakai, bahkan perasaan capek atau pikiran yang tiba-tiba melintas. Instead of langsung bereaksi, lo berusaha untuk embrace dan menerima sensasi tersebut apa adanya. Cara melatih mindfulness, meditasi. Salah satu cara terbaik adalah dengan bermeditasi. Menurut Roger Walsh dari University of Queensland dan Shauna Shapiro dari Duke University, meditasi adalah aktivitas menggunakan teknik tertentu untuk melatih atensi dan kesadaran sampai mencapai keadaan mental yang tenang. Tenang aja, meditasi itu chill banget, enggak bikin kapok kayak olahraga berat. Berikut adalah metode meditasi ala Liz Mineo dari Harvard University. Step 1, cari ruangan sepi. Cari tempat yang sunyi, duduk tegak di atas bantal atau kursi. Jangan kaku, biarkan kepala dan bahu rileks. Taruh tangan di atas kaki. Step 2, bernapas. Tutup mata, tarik napas panjang, dan rileks. Inhale, exhale. Rasakan sejuknya napas saat masuk dan hangatnya saat keluar. Jangan dikontrol, biarkan mengalir natural. Let it flow. Step 3, tetap fokus. Pikiran-pikiran pasti akan mencoba mendistraksi. Notice them. Enggak apa-apa, perhatikan saja pikiran itu tapi jangan dilanjutin. Sekadar sadar, lalu pelan-pelan balikan fokus ke napas. Lo juga bisa pakai hitungan, 4 detik tarik, 4 detik buang, untuk menjaga fokus. Step 4, take 10, konsistensi. Lakukan rutin 10 menit setiap hari. Latihan rutin akan memberikan keuntungan luar biasa. Lo jadi lebih kuat terhadap stres, lebih cepat pulih dari perasaan negatif, dan terhindar dari attentional blink, momen ketika kehilangan fokus tiba-tiba. Gue nggak memungkiri kalau hasilnya nggak instan. Saat meditasi, mungkin pikiran akan tetap melintas, dan lo susah mengendalikannya. Tapi jangan merasa gagal, atau langsung quit. Terlintasnya pikiran yang nggak diundang itu wajar. Itulah cara kerja otak manusia. Esensi meditasi justru ada pada proses mengembalikan atensi lo saat pikiran mulai ngelantur, mind wandering. Gagal berulang kali, atau skip sehari 2 hari, itu lumrah. Yang penting, lo tetap nyoba dan belajar. Semoga video ini membantu. Jangan lupa share ke teman-teman lo dan subscribe kalau lo suka konten self-improvement seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fokus dan semangat!